Sampah terlalu berat, saya siap mendukung. Saya tidak akan keberatan. Kalau sampah itu nanti pengelolaannya khusus sampah yang di Teluk Gumedang. Kalau dari ada sampah dari pihak luar, kami jelas keberatan, Pak. Mohon maaf. Mau dikemanakan Pak dengan bersama mau kayak itu. Wong sakniki niku lurah-lurah sekecamatan Menganjai turun menitipkan saran. Dan saya sebagai pemerintahan tanggung jawab dan segalanya di desa, saya punya prinsip. Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Hulaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik pada Jumat 26 Mei 2023 kemarin pukul 19 waktu Indonesia Barat atau selepas sholat Isya di Balai Desa Hulaan menggelar musyawarah desa atau Musdes terkait rencana pembangunan pengelolaan sampah terpadu. Untuk itu, Ketua BPD Hulaan Nur Mukoidin mengundang seluruh Ketua RW dan Ketua RT di wilayahnya untuk menghadiri Musdes tersebut. Berikut ini reportase lengkap Warta 9 terkait jalannya Musdes Rencana Pembangunan Pengelolaan Sampah Terpadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Muspika Kecamatan Menganti, Bapak Camat, Bapak Kapolsek dan Bapak Danramil. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Hulaan beserta perangkat Desa Hulaan. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta seluruh anggota. Yang saya hormati Bapak Ketua AKD Kecamatan Menganti. Yang saya hormati Bapak Direktur Bumdesma Kecamatan Menganti beserta anggota. Yang saya hormati pula Bapak Ketua RT, Ketua RW se-Desa Hulaan, Bapak tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah yang telah diberikan kepada kita bersama, sehingga di malam yang cerah ini kita bersama-sama dapat berkumpul di kantor Balai Desa Hulaan dalam acara musyawarah desa terkait rencana pembangunan pengelolaan sampah terpadu yang ada di Desa Hulaan. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat acara inti yaitu musyawarah desa, acara yang kelima lain-lain, dan ditutup dengan acara yang keenam penutup atau doa. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan demi kelancaran rapat kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama baca dengan bacaan suratul Fatihah. Ila kata Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahul Fatihah.
Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami hormati sesepuh Bapak Masyarakat Tua, yang saya hormati Bapak Calon Menantu, yang saya hormati Bapak Gubernur hadir, yang saya hormati perwakilan dari Pak Kapolsek, yang saya hormati Bapak Ketua Adik sama Menantu Bapak Rudi, yang saya hormati Ketua Pengurus Bundesma teman-teman di Pak Wakoli, yang saya hormati dari DLH dan pengurus lain, yang saya hormati Ketua BPD beserta anggotanya, yang saya hormati Bapak Sekretaris Desa beserta perangkat dan para kasur, yang saya hormati Bapak Ketua RT, Ketua RPD, Ketua RW seluruh masyarakat, yang saya hormati dan saya banggakan anak-anak remaja dan taruna. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kula panjenengan sedaya masih dipun paringi rahmat nikmat hidayah sehat saged menghadiri acara musbes pada malam hari ini. Sholawat serta salam kami aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau memberikan surga warga ajaran yaitu agama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, matur nuwun sangat dari bapak semua, karena ini ada program juga ini acara mengatasi untuk pengelolaan sampah dan pembuangan sampah yang selama ini TPA yang ada di Bulan maupun di Purwokerto yang selama ini sangat tidak layak dan mengganggu kesehatan baik masyarakat maupun tetangga perumahan. Oleh karena itu saya sebagai pemerintah bisa memohon kepada pemerintahnya Puskes malam hari ini yang dipimpin oleh Bapak Ketua BPD yang mana membahas adanya TPST yang ada di wilayah ini program dari kecamatan dan program juga dari desa. Saya melaksanakan tugas panjenengan sebagai kepala desa mempunyai tugas pokok yaitu 6 tugas. Yang pertama menjalankan perjalanan pemerintahan baik di bidang pembangunan infrastruktur maupun kesejahteraan dan insya Allah semuanya pada yang tahu
kepala desa itu menjadi pelayan dan melayani panjenengan untuk menjadikan suatu desa yang maju dan sejahtera. Panjenengan yang ada di ujung tombak RT RW, monggo estu panjenengan niati dengan hati yang ikhlas untuk mengabdi, untuk menyumbangkan tenaga pikiran panjenengan untuk desa Hulakan yang tercinta. Mulai dulu para sesepuh leluhur, para pemimpin-pemimpin, pendiri-pendiri Hulakan, insya Allah tujuannya sama, yaitu menuju yang terbaik untuk desa ini, yang menjadikan warga semuanya itu rukun guyup damai, yang nanti ending-endingnya itu sejahtera. Terutama saya memohon kepada Bapak RT RW dan para kasub, ada permasalahan apa saja, memang di pemerintahan desa itu lebih baik melalui musyawarah untuk mufakat. Itu langkah yang terbaik. Jadi panjenengan semuanya ini nanti ini diajak untuk bermusyawarah. Bahasanya itu untuk yang terbaik desa kita itu. Tidak ada seorang pemimpin merusak desa. Minta tolong, momen politik memang tidak senang diinginkan. Jangan dibawa-bawa di dalam membangun desa kita yang tercinta. Minta tolong. Kepala desa ada masa jabatannya, tidak seterusnya. Dan seorang kepala desa tidak harus memegang politik saja, itu dibuat apa? Panjenengan saya ajak untuk bukan berpolitik, untuk bekerja, untuk melanjutkan cita-cita para leluhur kita, untuk membangun desa. Seandainya dengan tidak ada tingkat yang seperti itu, mau dikemanakan desa kita ini? Mohon maaf, agak keras sedikit karena saya panjenengan dukung menjadi kepala desa, dan saya untuk mengabdi desa yang tercinta ini, baik tenaga pikiran, waktu dan segalanya saya curahkan untuk desa yang tercinta. Mudah-mudahan saya dengan panjenengan, terutama RT RW, semuanya perangkat desa, baik BPD, satu suara, yaitu satu, membangun desa yang tercinta dengan baik, yang nanti endingnya itu sejahtera. Tidak perlu urusan yang aneh-aneh itu kita pikirkan, mengadakan gap-gap, mohon jangan dilakukan, karena ini waktunya membangun. Mohon maaf, pemilihan Pilkades memang sudah dekat 2 tahun, tapi saya tidak mengharapkan untuk menjadi kepala desa selanjutnya seandainya panjenengan kita menyukai saya. Untuk apa sih? Tapi berilah kesempatan saya sekarang ini, meskipun mempunyai pengalaman atau sedikit waktu atau segalanya, untuk membangun bersama-sama dengan panjenengan. Camkan itu. Saya tidak akan mencalonkan kalau masyarakat tidak menghendaki. Tapi kalau masyarakat sudah menghendaki secara demokrasi, insya Allah saya akan berilah kesempatan untuk membangun desa yang tercinta. Waktu semuanya itu ada pilah-pilah. Jangan sekali-sekali panjenengan meribeti sekarang. Saya mempunyai kewenangan dan tugas yang dilindungi oleh undang-undang. Seandainya saya waktunya saya untuk menjawab atau segalanya bisa, seandainya saya kekerasan, saya tidak mau, karena pemerintah desa Hulakan tidak saya ciptakan desa yang otoriter. Saya ciptakan desa yang anggun, martabat, yang bermartabat, selalu mengondisikan musyawarah untuk mufakat. Panjenengan ini saya jatuh rapat itu bukan untuk gap-gapan, untuk membangun. Semua kepala desa normal yang akan datang, mari kita hormati. Panjenengan ini sudah tua, mau kemana lagi kalau sudah meninggal? Jangan kuat menanggung dosanya. Mari kita bersama-sama dengan yang ikhlas untuk memberikan
baik tenaga pikiran dan segalanya untuk bisa mencintai. Rumput-rumput ini Pak. Percuma dengan dari warga yang terbaik. Jadilah warga yang santun, warga yang sesuai dengan kredibilitas desa Ulaan, yaitu desa yang beragamis. Itu maunya jenengan kalian dulu. Ayo bersama-sama. Kapan mana? Pulau Surakon tahu. Sangat berjenengan. Soal kedepan, kalau tinggal itu tambah sulit tambah sana. Saya yakin panjenengan lebih berprojek membangun Ulang. Ayo singkirkan dulu otak-otak yang kurang tepat itu. Terutama para kasut, terutama para RT, jangan sekali-sekali mempunyai sikap dengan kewenangan yang tinggi. Itu aja. Jadi mohon maaf saya terlalu ngawur. Pokoknya intinya nanti saya memohon dengan Bapak, Ibu, tokoh masyarakat semuanya. Malam hari ini nanti saya mudah-mudahan apa yang nanti dipimpin oleh Bapak Ketua BPD baik nanti disetujui atau tidak disetujui, saya legowo karena niat saya sudah saya sampaikan kepada panjenengan semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan para panjenengan, saya manusia biasa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan sholatul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan atas sambutan dari Bapak Kepala Desa Ulaan. Dilanjutkan dengan sambutan yang kedua dari Muspika Kecamatan Menganti. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Camat Menganti. Yang kami hormati Bapak Gunawan Purnatmaja SSTPM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kapolsek atau yang mewakili Pak Dan Ramil, Pak Ketua AKD Kecamatan Menganti, Pak Kepala Desa Hulaan bersama perangkatnya, Pak Ketua BPD bersama anggotanya, LPMD ada, LPMD bersama anggotanya, Ketua Budesma Kecamatan Menganti bersama anggotanya, Ketua RT, RW, tokoh pemuda, tokoh masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari insya Allah kita semua masih diberi kesehatan sehingga kita bersama bisa berkumpul di sini. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya ini nanti misi 2 kali lagi, nggak bisa ya. Jadi saya suruh sambutan dulu ya. Yang pasti kami hadir di sini atas undangan dari Pak Ketua BPD untuk melaksanakan musdes. Ya. Tadi disampaikan ya terkait dengan program-program intinya itu keberhasilan sebuah desa ya, keberhasilan pembangunan sebuah desa itu adanya kerjasama bersama, dukungan dari seluruh masyarakat desanya khususnya ya. Jadi kalau desa itu ingin maju, desa itu ingin berkembang, harus ada dukungan ya. Kalau memang programnya katakan Pak Kepala Desa punya program baru, ayo kita dukung. Kalau sekarang programnya yang kurang baik, ayo kita ingatkan. Jadi intinya ada kerjasama bersama sehingga pembangunan yang ada di desa ini terus bisa berkembang. Yang penting itu adalah kekondusifan
kekondusifan suatu wilayah. Ya, apa caranya iso kondusif? Berarti kan harus bisa bekerja sama-sama. Insya Allah kalau kita bisa bersama-sama, cita-citanya Pak Kepala Desa, cita-citanya Pak Bupati cita-citanya Pak Bupati itu insya Allah nanti bisa bersama-sama. Nek Pak Kepala Desa berhasil, otomatis pemerintah di daerah juga akan berhasil. Ya. Jadi intinya itu ayo bersama-sama. Apa yang baik ayo kita laksanakan, apa yang kurang baik ayo kita saling mengingatkan. Sekarang eranya keterbukaan, Saya lihat di sini, wah Pak Kades ini saya salut sekali, semuanya dikumpulkan di sini bersama, duduk bersama, kita bicara bersama, permasalahan-permasalahan nanti yang mungkin akan dibahas di sini bisa diketahui oleh masyarakat, khususnya yang ada di Desa Hulakan. Harapan saya ya nanti dalam musdes ini, nanti bisa ada kata mufakat, ya, kata mufakat yang nanti harus kita sepakati bersama, harus kita laksanakan atau tidak. Intinya di sini, ya. Saya tidak banyak di situ saja ya. Nanti mungkin dipimpin dulu sama Pak Ketua BPD, baru kita bicara terkait dengan program ya, gitu ya. Ya, jadi sementara itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Selebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan acara yang keempat, yaitu acara inti musyawarah desa terkait rencana pembangunan pengelolaan sampah terpadu yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Ketua BPD dan dibantu oleh narasumber dari kecamatan dan pihak Bumdesmas. Kepada yang terhormat Bapak Nurmukotin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana laqad ja'at rusuluna bil haqq wa nu'minul jannatu bismillah wa kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Musbika, Bapak Camat, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak dan Ramil atau yang mewakili, kepada yang terhormat Bapak Ketua Bumdesmas beserta anggotanya, kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa Hulakan beserta perangkatnya, kepada yang terhormat rekan-rekan BPD semuanya, kepada yang terhormat semua Pak Kepala Dusun, Bapak RW, Bapak RT. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam kesempatan ini kita semua masih diberi beberapa kenikmatan, kerahmatan serta hidayah. Sholawat serta salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas tuntunannya, atas kesulitannya, sehingga kita dalam kesempatan ini masih tetap di Islam wal iman, dan mudah-mudahan nanti kita di hari akhir nanti mendapat syafaatnya. Kepada yang terhormat yang hadir di sini semuanya, saya membicarakan soal musdes yang sekarang ini adalah suatu kewajiban BPD yang namanya musdes. Itu adalah domainnya BPD. Ya, ini yang perlu saya jelaskan karena apa? Mohon maaf karena banyak RT yang baru juga banyak
RW yang baru. Jadi mengenai hal apapun soal pembangunan atau perencanaan atau apapun yang terjadi di desa, kalau sudah dimusdeskan itu domainnya BPD, gitu ya. Termasuk tidak ini saja, kita yang akan datang juga musdes membahas panitia pemilihan perangkat kita, ada yang purna yaitu Pak Wahid kasih pemerintahan. Nah, pembentukan nanti itu juga musdes dan saya tetap mendatangkan panjenengan untuk membentuk panitia yang namanya musdes itu begitu. Yang termasuk yang sekarang ini adalah suatu permintaan dari warga. Kita Bapak Kepala Desa berkeinginan membangun pengelolaan sampah yang mana melibatkan tanah TKD yang ditempati itu, sehingga harus musdes, baik ada tokoh masyarakat atau RW yang kita ajak sharing harus dimusdeskan, atau para kasum juga harus dimusdeskan. Pak Lurah sendiri juga minta musdes karena memang itu domainnya BPD. Ini kewajiban BPD untuk melaksanakan. Ya, ini yang saya perjelas. Lah mengenai lahan yang ada, mohon maaf, ini Pak Camat ada 2 di Pulau Beda sama Bulaan. Prioritas adalah Pulau Beda, ya, karena mencapai itu harus dimusdeskan. Nah, untuk itu kesempatan yang berbahagia ini karena harus dimusdeskan dan saya sebagai ketua BPD yang harus memimpin, maka akan saya buka seluas-luasnya, selebar-lebarnya untuk berargumentasi di sini. Nah, itu. Jadi kalau nanti itu dibangun Pak Lurah langsung, itu katanya sudah gitu. Ngawur lah. Makanya itu kita musdeskan di sini, kita selesaikan di sini. Jadi di sini ada dua tempat, mungkin Pak Camat begitu. Nah, untuk itu semuanya yang sudah jelas. Untuk selanjutnya mari kita bermusyawarah menentukan tempat itu, karena apa? Pelaporan dari desa sudah ditunggu di kecamatan, pelaporan di kecamatan sudah ditunggu di kabupaten. Makanya ini katanya semakin cepat semakin baik untuk menentukan tempatnya. Untuk itu ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti saya mungkin dibantu dengan Pak Camat atau narasumber yang lain mengenai soal pengelolaan sampah itu. Waktu dan tempat saya persilakan. Monggo kalau ada bapak-bapak atau ibu-ibu, adik-adik semuanya. Oh iya. Nah, ini sementara mungkin ada dari narasumber yang menyampaikan dulu. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ngomong lagi saya ini, kalimatnya ikut yang di depan tadi saja ya. Jadi saya langsung saja ya. Pada intinya itu kan sebenarnya teman-teman kepala desa, saya cerita saja ya. Teman-teman kepala desa ini ada program kalau dikatakan inovasi atau pemikiran, mungkin inovasi ini mungkin sudah banyak terkait dengan hal ini ya, tapi insya Allah inovasi itu muncul karena adanya suatu permasalahan itu kita akhirnya berpikir, kepala desa berpikir ya apa caranya penanganan sampah itu. Ini kan inisiatif dari teman-teman Pak Kepala Desa. Kalau kecamatan ini hanya mendorong apa yang menjadi keinginan. Kayak yang saya sampaikan tadi, kalau sekiranya itu baik untuk kemaslahatan umat, ayo kita laksanakan. Dan gitu ya. Program apa yang akan dilaksanakan?
program terkait dengan pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang gimana? Pengelolaan sampah yang insya Allah nanti kita tuntaskan di situ dan bisa memiliki nilai ekonomis. Jadi nanti akan dikelola oleh badan usaha milik desa tapi bersama. Anggarannya dari mana? Anggarannya dari desa yang ada di Kecamatan Menganti. Karena sampah ini merupakan permasalahan, kalau saya ngomong ini permasalahan nasional, bukan hanya saja di Kabupaten Gresik. Mungkin di kabupaten yang lain permasalahan sampah ini juga menjadi dominan. Selama ini yang kita ketahui bahwasanya kita hanya membuang dan kita tidak tahu lahan kita yang ada di Kabupaten Gresik, ya, yang ada di BP sekarang ini juga sudah overload. Makanya pemerintah Kabupaten Gresik, Pak Bupati, ya, juga akan memperluas di Kedamaian, Belarang-Rejo, sampingnya tol. Ya, dari situlah teman-teman Pak Kepala Desa itu berpikir, ayo, apalagi kemarin ya sempat, kalau kita ketahui bersama dengan lihat ya, sampah yang ada di Desa Menganti, ya, itu yang sudah menumpuk bertahun-tahun, ya, karena kita tidak bisa mengelola. Akhirnya terus-terusan menjadi tumpuk-tumpukan sampah. Meskipun akan dibakar, ya, tapi masih tetap meninggalkan residu, sisa sampah, menumpuk dan terus menumpuk. Makanya kita mencoba dengan ikhtiar bersama, ya, ini minta dukungan dari Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Dan kami sampaikan juga sampah yang ada di Kecamatan Menganti, ya, sampah saya ngomong global yang ada di Kecamatan Menganti. Setiap desa itu satu harinya itu minimal 2 ton, 2 sampai 3 ton. Ya, kalau kita kalkulasi, kalau kita ambil 2 ton saja dari 22 desa, itu ada 44 ton. Bayangkan sampah yang begitu banyak. Apa diapakan sampai tumpuk terus. Makanya kami sempat kemarin ya bersama-sama Pak Kepala Desa studi banding, studi tiru ya, lebih kenalnya studi tiru ya. Sempat kita berjalan-jalan ya sambil belajar ya, yang ada pengelolaan yang ada di Banyumas. Mungkin kemarin juga ada perwakilan BPD yang ikut melihat di sana terkait dengan pengelolaan sampah. Ya, memang dibutuhkan anggaran yang sangat besar dengan alat-alat itu semuanya. Tapi kita ikhtiar bersama, gimana caranya bisa menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di Kecamatan Menganti ini. Kalau nanti ini insya Allah berhasil, paling enggak ini jadi suatu percontohan yang ada di Kecamatan Menganti, bisa menjadi contoh-contoh yang ada di kecamatan-kecamatan yang lain. Dan nanti alat yang kita gunakan adalah kapasitas alat itu insya Allah kurang lebih 15 ton. 15 ton. Kalau sudah 15 ton, kita kalkulasi dari berapa? 44 ton ya. 44 ton. Otomatis paling enggak minimal di Kecamatan Menganti ini membutuhkan 3 alat untuk pengelolaan sampahnya yang memiliki nilai ekonomis. Jadi nanti menghasilkan, kalau namanya Pak Kepala Desa menanam saham, otomatis nanti ada pengembalian dari usaha yang dilaksanakan oleh BUMDes bersama tersebut.
dari 3 titik, tiga alat itu, otomatis kita harus menyiapkan minimal 3 juga tempat. Ini yang perlu kita bahas bersama di sini. Yang tadi disampaikan Pak Lurah, ya, kira-kira tempatnya di mana? Kalau sudah urusan sampah, ya, biasanya itu tarik ulur, ya, karena yang bau, karena yang gini. Saya cerita, rumah saya di Gresik, Jaksa Agung, depannya SMP 1, ya, di situ ada tempat pembuangan sampah. Yang sekarang dulu belum ada perumahan di depannya. Dan saat ini juga diprotes, ya, karena menjadi bau, padahal duluan adanya sampah yang ada di situ. Jadi sampah ini memang bisa menjadi masalah, tapi kita rubah sampah ini memiliki ekonomis yang nanti bisa menghasilkan. Kembali lagi terkait dengan tempat yang saya sampaikan 3 titik tersebut, harapan saya itu nanti bisa dari sebelah kanan saya, nanti sebelah kanan, biasa yang ada di sebelah kanan, di sebelah kiri, dan di tengah-tengah. Tinggal nanti desanya mana yang siap. Memang kemarin sempat bicara dengan Pak Kepala Desa, dia punya program juga sampah. Gimana kalau kita sondingkan bersama? Makanya malam ini Pak Kades mengumpulkan jenengan semuanya. Nanti ya saya kembalikan lagi, Musdes ini adalah musyawarah tertinggi. Nanti monggo kira-kira gimana? Makanya saya tadi sampaikan ketika sambutan awal, keberhasilan seorang pemimpin adalah dukungan dari masyarakat. Pak Kepala Desa di Kecamatan Menganti sudah berupaya berinovasi untuk membantu pemerintah yang mengatasi masalahnya sendiri, dan nanti mungkin ini bisa menjadi percontohan di kecamatan-kecamatan yang lain yang ada di Kabupaten Gresik. Tinggal sekarang monggo nanti didiskusikan bersama. Kalau memang harapan saya nanti bisa dilaksanakan bulan, ayo monggo kita laksanakan. Yang pasti Bumdes ini butuh 3 titik minimal, kanan, kiri, tengah. Dan itu juga akan dilakukan secara bertahap. Bertahap dalam arti ya tadi, karena semuanya adalah keterbatasan dari anggaran. Di tahun ini mungkin kita menentukan 1 titik dulu, nanti bertahap tahun berikutnya. Tapi kita melihat dari awal dulu ini nanti bisa berkembang berjalan dengan baik. Kalau nanti insya Allah kita sudah bisa berjalan dengan baik, kita mungkin tidak pakai anggaran dari desa, urunan dari desa. Mungkin kita bisa sombongkan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kecamatan Menganti. CSR kita laksanakan. Ini merupakan awal kita. Awal kita untuk melaksanakan suatu inovasi yang ada di Kecamatan Menganti. Jadi yang perlu diketahui bahwasanya pengelolaan sampah ini adalah pengelolaan sampah yang tuntas di tempat, habis, dan memiliki nilai ekonomis. Ya. Dan itu pun secara bertahap. Karena kita memang anggaran kita yang memang terbentur dari anggaran tersebut. Ya, bukan pembuangan sampah yang menumpuk di sini. Yang saya tadi lihat juga ditemani Pak Haris juga yang ada di mana? Saya lihat di Lombok Bedah, saya lihat juga di Hulaan. Yang ternyata di Lombok Bedah itu juga dibakar terus. Ya, akhirnya menimbulkan polusi, asap terus mengganggu, nah gitu kan. Makanya kita nanti berupaya kan untuk yang pengelolaan habis di tempat. Ya, ini yang perlu dipahami bersama bahwasanya
kita bukan sebagai tempat pembuangan, tapi adalah untuk pengelolaan sampah yang habis di tempat dan memiliki nilai ekonomis yang nanti akan juga dikembalikan lagi ke desa, yang menikmati juga nanti adalah masyarakat, karena itu nanti akan masuk mungkin dalam APBD desa yang didapatkan nanti monggo digunakan untuk apa hasil dari BUMDes bersama tersebut. Ya. Jadi gitu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti monggo Pak Ketua BPD, kalau memang ini perlu tanya jawab, ayo monggo. Dan pasti saya terima kasih sekali Pak Kades mengumpulkan warga yang begitu banyak. Saya salut sekali. Iki Musdes temenan Pak Kades, yo hadir semuanya di sini. Kita musyawarah bersama menentukan nanti. Yang penting kita bisa menyepakati hasil dari keputusan rapat Musdes kali ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Selebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri diri siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan acara yang keempat, yaitu acara inti musyawarah desa terkait rencana pembangunan pengelolaan sampah terpadu yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Ketua BPD dan dibantu oleh narasumber dari kecamatan dan pihak BUMDesma. Kepada yang terhormat Bapak Nur Muhyiddin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Laqad jaa'a rasuluna bil haqq wa nudu'an bil qawli jannatu bil istiwa bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Musbika, Bapak Camat, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak dan Ramil atau yang mewakili, kepada yang terhormat Bapak Ketua BUMDesma beserta anggotanya, kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa Hulaan beserta perangkatnya, kepada yang terhormat rekan-rekan BPD semuanya, kepada yang terhormat semua Pak Kepala Dusun, Bapak RW, Bapak RT, alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam kesempatan ini kita semua masih diberi beberapa kenikmatan, kerahmatan serta hidayah. Sholawat serta salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas tuntunannya, atas kesulitannya, sehingga kita dalam kesempatan ini masih tetap hidup Islam dan iman. Dan mudah-mudahan nanti kita di hari akhir nanti mendapat syafaatnya. Kepada yang terhormat yang hadir di sini semuanya, saya membicarakan soal Musdes yang sekarang ini adalah suatu kewajiban BPD. Yang namanya Musdes itu adalah domainnya BPD. Ya, ini yang perlu saya jelaskan. Karena apa? Mohon maaf karena banyak RT yang baru, juga banyak RW yang baru. Jadi mengenai hal apapun soal pembangunan atau perencanaan atau apapun yang terjadi bisa, kalau sudah dimusdeskan itu domainnya BPD, gitu ya. Termasuk tidak ini saja, kita yang akan datang juga Musdes membahas panitia pemilihan perangkat kita, ada yang purna yaitu Pak Wahid kasih pemerintahan. Pembentukan nanti itu juga Musdes, dan saya tetap mendatangkan panjenengan untuk membentuk
panitia. Yang namanya musdes itu begitu. Yang termasuk yang sekarang ini adalah suatu permintaan dari warga. Kita Bapak Kepala Desa berkeinginan membangun pengelolaan sampah yang mana melibatkan tanah TKD yang ditempati itu, sehingga harus musdes, baik ada tokoh masyarakat atau RT/RW yang kita ajak sharing harus dimusdeskan, atau para kasum juga harus dimusdeskan. Pak Lurah sendiri juga minta musdes karena memang itu bolehnya BPD. Ini kewajiban BPD untuk melaksanakan. Ya, ini yang saya perjelas. Nah, mengenai lahan yang ada, mohon maaf, ini Pak Camat ada dua, di Tlogo Bedal sama Bulaan. Nah, prioritas adalah Tlogo Bedal. Ya, nah, karena mencapai itu harus dimusdeskan. Ya. Untuk itu kesempatan yang berbahagia ini karena harus dimusdeskan dan saya sebagai ketua BPD yang harus memimpin, maka akan saya buka seluas-luasnya, selebar-lebarnya untuk berargumentasi di sini. Nah, itu. Jadi kalau nanti itu dibangun Pak Lurah langsung, itu katanya sudah juga gitu. Nah, mulailah. Makanya itu kita musdeskan di sini, kita selesaikan di sini. Jadi di sini ada dua tempat, mungkin Pak Camat begitu. Nah, untuk itu semuanya yang sudah jelas. Untuk selanjutnya, mari kita bermusyawarah menentukan tempat itu. Karena apa? Pelaporan dari desa sudah ditunggu di kecamatan. Pelaporan di kecamatan sudah ditunggu di kabupaten. Makanya ini katanya semakin cepat semakin baik untuk menentukan tempatnya. Untuk itu ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti saya mungkin dibantu dengan Pak Camat atau narasumber yang lain mengenai soal pengelolaan sampah itu. Waktu dan tempat saya persilakan. Monggo kalau ada bapak-bapak atau ibu-ibu, adik-adik semuanya. Oh iya. Nah, ini sementara mungkin ada dari narasumber yang menyampaikan dulu. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ngomong lagi saya ini, kadimanya ikut yang di depan lagi saja ya. Jadi saya langsung saja. Ya, pada intinya itu kan sebenarnya teman-teman kepala desa. Saya cerita saja ya. Teman-teman kepala desa ini ada program kalau dikatakan inovasi atau pemikiran, mungkin inovasi ini mungkin sudah banyak terkait dengan hal ini, ya. Tapi insya Allah inovasi itu muncul karena adanya suatu permasalahan. Suatu permasalahan itu kita hanya berpikir, kepala desa berpikir, apa caranya penanganan sampah ini? Ini kan inisiatif dari teman-teman Pak Kepala Desa. Kalau kecamatan ini hanya mendorong apa yang menjadi keinginan. Kayaknya saya sampaikan tadi, kalau sekiranya itu baik untuk kemaslahatan umat, ayo kita laksanakan. Dan itu program apa yang akan dilaksanakan? Program terkait dengan pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang gimana? Pengelolaan sampah yang insya Allah nanti kita tuntaskan di situ dan bisa memiliki nilai ekonomis. Jadi nanti akan dikelola oleh badan usaha milik desa tapi bersama. Anggarannya dari mana? Anggarannya dari desa yang ada
di Kecamatan Menganti. Karena sampah ini merupakan permasalahan, kalau saya ngomong ini permasalahan nasional, bukan hanya saja di Kabupaten Gresik. Mungkin di kabupaten yang lain permasalahan sampah ini juga menjadi dominan. Selama ini yang kita ketahui bahwasanya kita hanya membuang dan kita tidak tahu lahan kita yang ada di Kabupaten Gresik, ya, yang ada di GP sekarang ini juga sudah overload. Makanya pemerintah Kabupaten Gresik, Pak Bupati, ya, juga akan memperluas di Kedamaian, Belangan Rejo, sampingnya tol. Ya, dari situlah teman-teman Pak Kepala Desa itu berpikir, ayo, apalagi kemarin ya sempat, kalau kita ketahui bersama dengan lihat ya, sampah yang ada di Desa Menganti, ya, itu yang sudah menumpuk bertahun-tahun, ya, karena kita tidak bisa mengelola. Akhirnya terus-terusan menjadi tumpuk-tumpukan sampah. Meskipun akan dibakar, ya, tapi masih tetap meninggalkan residu, sisa sampah, menumpuk dan terus menumpuk. Makanya kita mencoba dengan ikhtiar bersama, ya, ini minta dukungan dari Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Dan kami sampaikan juga sampah yang ada di Kecamatan Menganti, ya, sampah saya ngomong global yang ada di Kecamatan Menganti, setiap desa itu satu harinya minimal 2 ton, 2 sampai 3 ton, ya. Kalau kita kalkulasi, kalau kita ambil 2 ton saja dari 22 desa, itu ada 44 ton. Bayangkan sampah yang begitu banyak. Tapi berapa sampah itu tumpuk terus. Makanya kami sempat kemarin, ya, bersama-sama Pak Kepala Desa, studi banding kan studi tiru ya, lebih kenanya studi tiru ya. Sempat kita berjalan-jalan, ya, sambil belajar, ya, yang ada pengelolaan yang ada di Banyumas. Mungkin kemarin juga ada perwakilan BPD yang ikut melihat di sana terkait dengan pengelolaan sampah, ya. Memang dibutuhkan anggaran yang sangat besar dengan alat-alat itu semuanya. Tapi kita ikhtiar bersama, gimana caranya bisa menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di Kecamatan Menganti ini. Kalau nanti ini insya Allah berhasil, paling tidak ini menjadi suatu percontohan yang ada di Kecamatan Menganti, bisa menjadi contoh-contoh yang ada di kecamatan-kecamatan yang lain. Dan nanti alat yang kita gunakan adalah kapasitas alat itu insya Allah kurang lebih 15 ton. 15 ton. Kalau sudah 15 ton, kita kalkulasi dari berapa? 44 ton, ya. 44 ton. Otomatis paling tidak minimal di Kecamatan Menganti membutuhkan 3 alat untuk pengelolaan sampahnya yang memiliki nilai ekonomis. Jadi nanti menghasilkan, kalau namanya Pak Kepala Desa menanam saham, otomatis nanti ada pengembalian dari usaha yang dilaksanakan oleh BUMDes bersama tersebut. Dari 3 titik, 3 alat itu, otomatis kita harus menyiapkan minimal 3 juga tempat. Ini yang perlu kita bahas bersama di sini. Yang tadi disampaikan Pak Lurah, ya, kira-kira tempatnya di mana? Kalau sudah urusan sampah, ya, biasanya itu tarik ulur, ya, karena yang bau, karena yang gini. Saya cerita, rumah saya di Gresik, Jaksa Agung, depannya SMP 1, ya,
di situ ada tempat pembuangan sampah yang sekarang dulu belum ada perumahan di depannya, dan saat ini juga diprotes ya karena menjadi bau, padahal duluan adanya sampah yang ada di situ. Jadi sampah ini memang bisa menjadi masalah, tapi kita ubah sampah ini memiliki ekonomis yang nanti bisa menghasilkan. Kembali lagi terkait dengan tempat yang saya sampaikan 3 titik tersebut, harapan saya itu nanti bisa dari sebelah kanan saya, nanti sebelah kanan, desa yang ada di sebelah kanan, di sebelah kiri, dan di tengah-tengah. Tinggal nanti desanya mana yang siap. Memang kemarin sempat bicara dengan Pak Kepala Desa, dia punya program juga sampah. Gimana kalau kita sondingkan bersama? Nah, yang malam ini Pak Kades mengumpulkan jenengan semuanya. Nanti ya saya kembalikan lagi, Musdes ini adalah musyawarah tertinggi. Nanti monggo kira-kira gimana? Makanya saya tadi sampaikan ketika sambutan awal, keberhasilan seorang pemimpin adalah dukungan dari masyarakat. Pak Kepala Desa di Kecamatan Menganti sudah berupaya berinovasi untuk membantu pemerintah yang mengatasi masalahnya sendiri, dan nanti mungkin ini bisa menjadi percontohan di kecamatan-kecamatan yang lain yang ada di Kabupaten Gresik. Tinggal sekarang monggo nanti didiskusikan bersama. Kalau memang harapan saya nanti bisa dilaksanakan bulan, ayo monggo kita laksanakan. Yang pasti Bumdes ini butuh 3 titik minimal, kanan, kiri, tengah. Dan itu juga akan dilakukan secara bertahap. Bertahap dalam arti yang tadi, karena semuanya adalah keterbatasan dari anggaran. Di tahun ini mungkin kita menentukan 1 titik dulu, nanti bertahap tahun berikutnya. Tapi kita melihat dari awal dulu ini nanti bisa berkembang berjalan dengan baik. Kalau nanti insya Allah kita sudah bisa berjalan dengan baik, kita mungkin tidak pakai anggaran dari desa, bukan dari desa. Mungkin kita bisa sambungkan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kecamatan Menganti. CSR kita laksanakan. Ini merupakan awal kita. Awal kita untuk melaksanakan suatu inovasi yang ada di Kecamatan Menganti. Jadi yang perlu diketahui bahwasanya pengelolaan sampah ini adalah pengelolaan sampah yang tuntas di tempat, habis, dan memiliki nilai ekonomis. Ya, dan itu pun secara bertahap, karena kita memang anggaran kita yang memang terbentur dari anggaran bersama. Ya, bukan pembuangan sampah yang menumpuk di sini. Yang saya tadi lihat juga ditemani Pak Haris juga yang ada di mana? Saya lihat di Logobeda, saya lihat juga di Hulaan. Yang ternyata di Logobeda itu juga dibakar terus. Ya, akhirnya menimbulkan polusi, asap terus mengganggu, kan gitu kan. Makanya kita nanti berupaya kan untuk yang pengelolaan habis di tempat. Ya, ini yang perlu dipahami bersama bahwasanya kita bukan sebagai tempat pembuangan, tapi adalah untuk pengelolaan sampah yang habis di tempat dan memiliki nilai ekonomis yang nanti akan juga dikembalikan lagi ke desa, yang menikmati juga nanti adalah masyarakat, karena itu nanti akan masuk mungkin dalam APBD desa yang didapatkan nanti monggo digunakan untuk apa hasil dari Bumdes bersama tersebut. Ya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti monggo Pak Ketua BPD
kalau memang ini perlu tanya jawab, ayo monggo. Dan pasti saya terima kasih sekali Pak Kades mengumpulkan warga yang begitu banyak. Saya salut sekali. Iki musdes tenan Pak Kades, yo hadir semuanya di sini. Kita musyawarah bersama menentukan nanti. Yang penting kita bisa menyepakati hasil dari keputusan rapat musdes kali ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Selebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Camat. Kebetulan waktu yang saya hormati Pak Camat, Pak Kapolsek Kabupaten, Pak Kepala Desa Kabupaten, Pak Budi, Pak Ketua KD, kemudian ada Ketua Desma, saya baru Pak Mutilan, Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempat ini, saya juga dan saya banggakan. Langsung saja Pak, karena sudah malam, sudah jam 9. Yang ingin saya sampaikan Pak, yang pertama, jadi Pak Camat, Pak Kepala Desa atau Budi sudah menjelaskan apa yang akan dimusyawarahkan pada malam hari ini. Tapi saya lihat jenengan ini tegang Pak, kayak buder-buder gedru gitu. Tegang, ini plus bahan saya. Kita di depan ya juga tegang Pak, ini salah sopo gitu. Ini salah Pak Lurah karena kekencangan apa gimana ya. Nilai aja Pak, nanti kalau sama nggak nilai, ujung-ujungnya kalau musyawarah yang keluar emosi nih. Santai loh, musyawarah itu santai, taruh guyon, tapi hasilnya memuaskan. Gitu Pak, itu musyawarah Pak. Yang makan kayak gini bingung kita nih Pak. Pak Camat aslinya ya bahasanya bahasa akademis formal, pak itu kan. Jadi kan nggak guyu plus ada mulai di depan sampai belakang sana di bawah sing guyu. Itu sing salah sopo gitu. Padahal kita ini kan diundang Pak, diundang ke warung yang ketujuh aja Pak. Butuh mulai ngasih Pak, masih kebetulan aja kan. Nggak sampai kecuali saya bingung lagi. Buat santai aja Pak, santai aja. Karena ini musyawarah ya. Ini memang Indonesia, musyawarah mufakat itu Indonesia. Indonesia banget ya. Dari orang Indonesia banget ini Pak, musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat itu kan tidak boleh yang dikedepankan ilmu inting-inting Pak, emosi itu harus santai, santai, normal, kemudian dipikir secara santai. Nah, itu Pak, karena judulnya musyawarah ya bukan. Jadi jangan sampai nanti yang dirembuk, betul? Misalnya hasilnya setuju, tiba-tiba boleh pastor, aku loh gak setuju. Soalnya kalau ngakeh, itu salah. Nanti kalau nggak setuju, saja harus setuju. Tapi ngakeh, gak setuju, itu nggak boleh. Jadi apapun yang dihasilkan pada saat nanti musyawarah mufakat, itulah keputusan bersama. Ya Pak ya? Nggak boleh di luar keras bersama terus beremung kayak tahu. Nggak boleh Pak. Ya, nggak boleh ketun. Ya, kalau sudah diputuskan nggak boleh ketun. Karena keputusan itu tidak bisa menyenangkan semua orang. Benar nggak? Iya, benar pasti benar Pak kalau saya ngomong. Ya. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Direktur Bumdesma. Ya. Untuk selanjutnya forum akan saya buka terlebih dahulu. Apa yang perlu ditanyakan, mungkin ada masukan-masukan, saya buka sekarang. Monggo yang mau usul, monggo. Terima kasih Pak. Kepada rekan nama saya terima kasih. Selalu guru warga RW 25. Terima kasih waktu yang diberikan kami. Sebenarnya saya mulai dari malam itu pertanyaan.
undangan Pak. Saya bertanya begini, ini kok ke atas nama pemerintah sisa, ini kok ke atas nama PBD. Setelah tadi dijelaskan oleh Bapak Kabir, saya bisa terima. Ya. Terus akhirnya, kalau masalah rapat pada malam hari ini, Bapak PBD punya wewenang, itu saya bisa terima. Masalah program sampah ini, BPBD istilahnya sebelum berdepan saja Pak. Oke lah, Bapak PBD punya wewenang. Tapi dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi paling tidak secara tertulis. Intinya BPBD harus menerima program ini dari kepala desa, baik secara terus maupun terus Pak. Menurut kami intinya paling tidak isi yang saya rekam sendiri ini alokasinya di mana, biayanya berapa, dari pemerintah sesuai daya masyarakat itu saya katakan. Saya sebenarnya pengelolaannya gimana, program ini cuma untuk warga desa atau ada gabungan dari desa-desa yang lain, dan apakah program ini hasil penjaringan dari ketua BPD, tentunya barangkali BPD atau anggotanya menjadi apa-apa di tingkat RT atau RW, dan program ini Pak, apakah ini dari usaha dari RT RW sedesa wilayah. Tadi kita sudah berjumpa, yang jelas saya minta kepada semua pihak program ini tolong dipertimbangkan dan diberikan secara matang-matang, baik buruknya untuk ruginya. Sementara itu sudah bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah langsung tiga orang. Pemerintah desa ini cukup baik, cuman saya dari RT 3 kelurahan Terpeda. Yang pertama yang saya soroti, kajian teknisnya itu bagaimana? Karena ini disoding tapi tidak ada kajian teknis. Karena kalau kita menurut undang-undang DLH itu pasti ada kajian teknis. Yang pertama itu, yang kedua dampak lingkungannya itu apakah sudah dikaji? Karena ini menyangkut masyarakat banyak Pak. Contoh yang ada di Belaan yang di samping jalan raya itu sangat mengganggu Pak. Orang jalan juga bau, orang perumahan juga jauh, orang warga juga bau kan gitu. Tetapi di sini tadi kan dari Bapak BPD maupun dari Pak Camat, Pak Lurah juga menyampaikan ada teknisnya itu ada nilai ekonomis. Tetapi kami tidak diberikan penjelasan Pak. Teknisnya itu bagaimana, sistemnya bagaimana, mesinnya itu nanti residunya itu pengelolaannya bagaimana, itu kan belum dijelaskan. Saya lebih baik dari bapak-bapak itu sebenarnya ada slide yang menjelaskan terkait dengan itu semuanya, sehingga warga di sini itu ngerti gitu loh. Jadi nilai ekonomisnya yang akan didapatkan itu apa, terus nanti dampak residunya nanti kalau misalkan nggak mungkin semua pengelolaan itu nggak ada risiko itu nggak mungkin Pak. Nah, itu semua dijelaskan supaya warga itu ngerti. Ya. Dari saya juga sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Giri Pak dari RW 14. Tadi sudah 2 orang yang sudah menyampaikan yang substansinya sepertinya sama. Karena kami hadir di sini dengan undangan dari Bapak Ketua BPD. Dalam hal ini artinya program ini sebenarnya program desa. Program desa hanya kami diundang karena yang berwenang untuk mengundang kami secara musyawarah adalah BPD.
Saya memahami itu. Artinya bahwa program ini mungkin perlu secara teknis tadi Bapak terdahulu sudah menyampaikan, kita perlu tahu kapasitas RW dan RT dalam program ini apa. Kalau kami dihadirkan hanya untuk menjawab setuju atau tidak, itu insya Allah semua hal yang positif untuk desa, untuk warganya pasti setuju. Tapi persoalannya itu adalah bagaimana kesetujuan ini menjadi sebuah kekuatan untuk keberhasilan program. Maka kami RW RT se-Desa Hulaan mungkin mohon maaf perlu ada penjelasan atau pemaparan secara teknis. Tadi Pak Muhammad Asif sudah menyampaikan pengelolanya siapa, kemudian teknis sampah ini apakah diambil ataukah diantar dan lain sebagainya. Ini menurut saya tidak dalam waktu yang cepat, tapi butuh analisa yang perlu kita bahas bersama sehingga ada hal-hal yang menjadi pertimbangan. Saya tahu, saya juga agak memahami dalam konteks itu. Nah, mungkin yang perlu kita pahami bersama itu adalah kita ingin tahu secara teknis. Tadi Pak Camat, Komisi Pak Camat menyampaikan kalau ada 3 titik, kemudian karena ini menggunakan dengan teknologi pastinya dengan anggaran. Nah, kalau dengan anggaran itu kami juga RT kapasitasnya apa? Apakah kami mohon maaf berkontribusi dalam hal apa? Kalau hanya dihadirkan untuk mengatakan setuju sesuatu yang positif untuk kamu di desa, pasti saya setuju. Kita setuju. Tapi perlu ada penjelasan secara lebih teknis, lebih detail. Ini alatnya apa, kemudian bagaimana pengelolaannya, kemudian apakah ada dampak secara negatif atau lingkungannya, analisanya bagaimana dan seterusnya. Mungkin ini sebenarnya yang ditanyakan oleh bapak-bapak yang hadir, sehingga kami sangat jelas bahwa mungkin usul ke depan kalau mengundang kami mohon ada presentasi atau gambaran secara umum tentang program yang akan dilaksanakan sehingga start and finish-nya tahu. Startnya dari sini, prosesnya seperti apa dan finish-nya nanti akan tahu. Saya kira itu, dan saya juga pada sepertinya kopinya juga belum ada. Jadi kopi dan ini menjadi hal yang sangat positif, inovatif. Ini menjadi terobosan menurut saya. Karena isu tentang sampah itu menjadi isu global dari Indonesia tapi di tingkat nasional. Saya kira ini dukungan dari kami dari RT RW. Sekali lagi kalau demi kebaikan untuk hal yang positif pasti kami akan mendukung istilahnya itu. Dan mohon maaf mungkin ke depan perlu ada hal yang dikuatkan kembali kalau kami juga dalam hal program-program yang akan ditawarkan atau program-program yang akan melibatkan seluruh warga yang ada di Desa Hulaan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggunakan itu cuma birokrasi. Semua program pembangunan di desa adalah kepala desa. Kan gitu. Jadi semua pembangunan itu adalah kepala desa. Birokrasinya harus mengetahui BPD, gitu kan. Termasuk khusus desanya juga. Masalah sosialisasi itu kepemerintahan, Pak. Dalam perpunya kepemerintahan desa adalah RT, RW, Kasun, kepala desa. Kan gitu. Sosialisasi kalau BPD itu sosialisasi nggak ada medianya dan juga dilarang, nggak ada itu. BPD bukan diskusi loh Pak, ya kan? BPD bukan diskusi. Mengenai dana yang ditanyakan semuanya tadi itu mengacu pada teknis Pak. Kita belum membicarakan soal teknis sama sekali. Karena apa? Tadi visi kita dengan Pak Camat itu
setuju atau tidak gitu dulu, mungkin begitu, setuju atau tidak gitu. Habis itu diterangkan di ini deh. Terus itu nanti ada perjanjian Pak, antara desa dengan Bumdesma. Pengelolaannya nanti bersama antara desa dengan Bumdesma. Nah, saya tidak bisa menerangkan secara terstruktur karena memang ada itu. Ada nanti ada narasumbernya, ada yang bertanggung jawab. Kita dibimbing dari Bumdesma, dari kecamatan, ada narasumbernya juga. Ada yang bertanggung jawab. Bumdesma nanti yang pasti Pak, Bumdesmanya itu ada direkturnya Pak. Beliaunya Pak Nurboli, Pak Nurboli, mantan legislatif Pak 3 kali Pak. Itu jadi direkturnya Bumdesma. Itu Pak. Secara teknis memang kita belum ke arah sana, intinya tetap disampaikan. Nah gitu. Mungkin yang lain nanti yang jawab mungkin Pak Camat, monggo Pak Camat. Mungkin saya jawabnya terkait dengan syarat. Saya ini memfasilitasi, kayak yang saya sampaikan tadi di awal bahwasanya niat ini muncul dari pemikiran Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa maksud saya Pak Kepala Desa yang ada di Kecamatan Menganti, bukan Pak Kepala Desa di Hulaan. Jadi Pak Kepala Desa seluruh yang ada di Kecamatan Menganti. Terkait dengan anggaran, ya, terkait dengan anggaran. Anggaran ini dari anggaran dana desa. Anggaran dana desa yang ada di desa Kecamatan Menganti. Ada 22 desa. Kemarin mungkin waktu Musdes ada dirapatnya juga ya terkait dengan penyertaan modal BUMDes bersama. Jadi memang intinya pertama tadi yang disampaikan Pak Ketua BPD memang benar. Kita hanya menentukan lokasi dulu. Ketika nanti sudah ditentukan lokasi, baru kita mencari win-win solution. Apa yang nanti diinginkan masyarakat desa? Apa yang menjadi nanti keinginan di desa itu kira-kira gimana? Kami juga nanti akan memperhitungkan. Nggak mungkin kalau tempat desa yang ditempati itu kita tidak memikirkan desa itu. Cuma ini kan awal, namanya awal itu babak alas itu biasanya kan bisa berhasil, bisa enggak. Harapan saya kalau tidak ada dukungan tidak bisa jalan gitu. Karena dengan teknis semoga nanti sini bisa mereka ya ini. Semangat pagi sekalian. Semangat pagi soalnya kan udah malam ya, mungkin ngantuk. Terus tadi ada yang bilang nggak ada senyumnya sama sekali. Ya nggak pagi sekalian. Ini mungkin masih dicarikan konektornya, tapi saya cerita sedikit dulu sebagai prolognya. Jadi sebenarnya ketika sebelumnya saya tidak di kecamatan Pak, sebenarnya saya di dinas menangani persampahan mulai dari kuliah sampai 2022 kemarin. Jadi istilahnya agak banyak sedikit paham mengenai persampahan. Ketika masuk ke sini, saya lihat banyak permasalahan persampahan di Menganti. Didapati juga viral juga nih Pak. Kemudian dari Bapak Ibu Kepala Desa, Bapak Camat punya inisiatif kita mau ini kita olah sampahnya seperti apa. Kalau kita bawa ke ngimpi semua, ngimpi itu sudah mulai overload ya. Jadi kalau memang sampah tadi kita olah jadi cuan istilahnya, kenapa tidak? Cuma diperhatikan lagi gimana nih? Tadi ada yang tanya studinya seperti apa, sudah ada apa belum? Kemudian teknisnya seperti apa? Ini bisa saya jelaskan. Yang pertama Bapak Ibu sekalian yang perlu kita perhatikan kalau melihat kondisi Hulaan itu kalau saya kalau pulang kerja selalu lewat Telonggo sini ya, lewat sini kita dapat pembakaran sampah. Nah Bapak Ibu sekalian yang kita
kita akan lakukan itu bukan sebagai tempat sampah, tapi tempat pengolahan sampah. Jadi kita akan mentiadakan sampah yang dibakar tiap sore itu. Kita mentiadakan timbulan sampah yang menumpuk segitu tingginya. Jadi tidak hanya ditumpuk tapi diolah, tapi menghasilkan benefit. Nah, benefit ini seperti apa? Ada studi kelayakannya. Ketika sampah tadi yang diolah kurang dari 2 ton atau kurang dari 5 ton, sampah tadi ternyata tidak menghasilkan nilai ekonomi, malah tekor. Ngapunten ini saya sampaikan ini karena saya sudah melihat dari beberapa TPS 3 yang sudah ada di wilayah kabupaten ya, tidak hanya koordinasi kan masih belum ada wilayah kabupaten dan di luar kabupaten. Saya sedikit banyak belajar di luar kabupaten juga. Ternyata sampah yang kita diolah di bawah 5 ton itu tidak benefit secara ekonomi, secara kelayakan, karena habis untuk operasional. Nah, ini kemudian kepala desa menyampaikan, ayo bareng-bareng. Nah, ini bagus. Karena apa? Karena kalau desa-desa kerjasama, nanti tidak harus satu desa ada TPS 3R tapi tidak menghasilkan, malah tekor. Tapi kalau bersama-sama menghasilkan benefitnya lebih baik, kenapa tidak? Seperti itu. Itu yang saya sampaikan sebelumnya. Kemudian pengolahannya seperti apa? Oke. Pengolahannya seperti apa? Pengolahannya ini tidak hanya ditumpuk yang saya bilang tadi, dan juga tidak dibakar, Bapak Ibu sekalian. Kalau dibakar kita sudah menyalahi aturan, sudah menyalahi aturan. Jadi pengolahannya ini sampah yang dari masyarakat. Nanti ada 2 skema yang nantinya kalau tadi ditanyakan siapa pengelolanya nanti, karena ini kerjasama bersama, pengelolanya adalah BUMDes bersama. BUMDes bersama. Jadi nanti ada 2 opsi. Apakah sampah tadi mau diambil oleh tenaga dari BUMDesman atau tenaga kerja TPRT tadi, mulai dari sumbernya, saya pasrah, silakan bawa sampah saya sampai ke TPRT, saya tinggal bayar berapa, ada skemanya, ada perhitungannya. Atau saya bawa sendiri saja diolah di TPRT, itu kemaknya biayanya berapa, ada sendiri, ada perhitungannya. Jadi hitungnya tidak sekedar asal hitung, tapi ada dasar perhitungannya. Kemudian secara studi kelayakan, memang saya bantu menghitung kemarin bahwasanya ketika dia di bawah 5 ton memang tidak layak tekor. Oleh karena itu bersama-sama desa-desa, dan kalau ditanyakan tadi diulangi untuk warga Bulaan saja diprioritaskan untuk warga Bulaan. Tapi kalau kurang kita ambil dari desa-desa lainnya. Kayak gitu nggih. Karena memang kalau kita bilang timbulan sampah berapa, perkiraannya berapa, namanya perkiraan, kita tidak tahu persis sampai desa tiap orang, tidak tahu persis Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau dihitung secara teoritis ternyata di Bulaan timbulan sampahnya itu masih di bawah 5 ton, 2,5 sampai 3 ton per harinya. Nah, berarti kan masih kurang. Kita ambil dari sebelah. Tapi kalau memang dari Bulaan sendiri sudah cukup, ya nggak apa-apa, silahkan gitu ya. Terus kemudian tadi untuk skema pengolahannya, sampah yang dari warga tadi masuk ke fasilitas pengolahan tadi itu melalui petugas disobek, kemudian dimasukkan ke konveyor. Itu akan dilakukan pemilahan. Pemilahannya antara anorganik sama anorganik yang punya nilai value tinggi sama nilai yang value rendah. Kemudian nanti dia masuk ke mesin pemisah sekaligus penjajah, dia akan memisah sendiri. Secara teknologi dia akan memisah sendiri, organik sendiri, plastik-plastik yang low value, yang kayak plastik resep, plastik yang mungkin Bapak ini minuman, ada plastiknya ini, itu akan terpisah sendiri, dan organiknya itu akan tercacah. Organiknya kemudian diapakan? Nah, organiknya ini diolah menjadi maggot. Maggot ini nanti Pak punya nilai harga sendiri di industri pakan ternak. Sampah yang dari punya nilai ekonomi tinggi tadi dan sampai yang ini tadi punya nilai ekonomi tersendiri. Nah, nanti tinggal residunya seperti apa. Residunya nanti kita ke tahap berikutnya, tidak pada tahap 1, karena memang kalau memang mau tuntas setempat itu biayanya besar. Jadi kita ada beberapa tahapan. Kita coba sampai tahap sampai tidak pada pengolahan residu. Tapi kalau dengan menggunakan sistem ini, residunya hanya tinggal 25%-an, tidak lebih dari itu. Kalau dia maksimal. Coba ini saya buka Pak ya. Bener kok Pak, ada Pak. Ya.
sini nggak ngajak. Saya dulu waktu kerja proses pengolahan sampah, monggo sampahnya tidak lagi dibakar, tapi dibawa ke fasilitas pengolahan sampah karena di situ diolah menghasilkan nilai ekonomi. Kalau kita bakar Bapak Ibu sekalian, apalagi ketika sore ya, ketika saya lewat itu tanpa disadari Bapak Ibu sekalian, ketika dibakar sore kondisi atmosfer itu menurun. Jadi udara yang harusnya naik itu tidak bisa naik, dia stuck pada posisi ketinggian manusia, jadinya akan kehirup kita karena dia pembakarannya tidak pembakaran sempurna, maka dia akan timbul dioksidan. Dioksidan itu sangat berpengaruh ke pernafasan. Mungkin setahun, 2 tahun tidak berpengaruh, tapi dia akan berpengaruh ketika lebih dari 10 tahun Bapak Ibu. Membebani yang masyarakat ekonomi menengah bawah ya, ada subsidi dan terimanya. Kemudian di situ ada kegiatan pemilahan untuk sampah anorganik yang punya value besar itu dipilah lagi. Kemudian yang sisanya tadi masuk ke alat. Nah, alat ini alat pemisah. Ini alat pemisahnya, dia kan jadi sampah organik sama sampah anorganik yang punya nilai jual rendah. Nanti bisa sehari itu kapot akan menimbulkan bau. Kenapa? Karena liquidnya sudah ada. Kalau memang nanti skatnya belum sampai pada proses tuntas sekampak ada residu, maka pada sore hari residunya harus dibawa ke TPA yang 25% tadi. Seperti itu. Mungkin kayak seperti itu Bapak Ibu ya. Ini ada pertanyaan dari sini. Kalau mau ngambil kalau sangat terlimpahan. Permasalahan sampah sebetulnya juga pernah kita alami, sehingga ya meskipun skalanya kecil kita berusaha untuk mengelola begitu. Kaitannya dengan malam hari ini keputusan untuk ditempati atau tidak, saya kira saya sepakat dengan tadi Bapak dari RW 14 sampai apapun untuk kemajuan desa pasti setuju. Apalagi itu masalah sampah. Sampah kalau di rumah itu kemudian malam. Jadi begini. Tapi problemnya Bapak Ibu, ketika kita memutuskan kemudian tidak dibekali pengetahuan tentang pengelolaan sampah. Tapi betul, saya juga agak bingung. Ini sampah oke dikelola, tapi pengelolaannya seperti apa? Makanya dari awal saya sudah ngomong sebaiknya memang ada kajian teknis, paling tidak ada penjelasan begitu dari yang berkompeten supaya masyarakat ini benar-benar paling tidak mengetahui prosesnya semacam apa. Saya terima kasih Bu Siti dijelaskan, mungkin ini juga sedikit bisa memberikan pencerahan. Jadi begini, mungkin saya juga akan melanjutkan apa yang disampaikan Pak Lurah. Intinya memang ini program dari kabupaten, kemudian jelas lagi sejalan dengan apa yang diprogramkan oleh Pak Lurah, Pak Kepala Desa tentang pengelolaan sampah. Jujur, kalau kemudian ada pengelolaan sampah, kami yang ada di perumahan ini juga terima kasih. Mungkin ini juga nantinya akan berkontribusi. Kalau memang kuotanya kurang cukup, insya Allah itu bisa ditambahkan. Jadi ini hitung-hitungan mulu nih kali maton harus rugi. Ini warga kita ini bersalah 6 ribuan nih Pak. Udahan ini 6 ribu nih 1 kiloan ya 6 ton. Artinya udahan saja insya Allah itu juga cukupi. Makanya hitung-hitungan kasar misalnya. Komponen ditambah dari solio. Cuman kan problemnya aku lewatnya ya opo dan sebagainya, saya kira itu bisa dipikirkan. Aku dulu ngopo-ngopo langkah banyak catatan, banyak kandungan ya langkah-langkah. Artinya apa? Harapan kita untuk maju itu sulit. Jadi monggo saya kira apa yang diprogramkan oleh pemerintah desa kita sepakat setuju, tetapi mohon untuk pendampingan dalam hal teknis
termasuk sosialisasi ke RT/RW, karena ini RT/RW kemudian nanti juga akan menjadi ujung yang akan menjelaskan kepada warganya tentang sampah. Saya kira itu Bapak Ibu, intinya kami ingin ada penjelasan secara detail supaya warga terutama kami yang ada di perumahan ini juga membantu mensosialisasikan, ya syukur-syukur berkontribusi atas kemajuan daripada pengolahan sampah di perumahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kolaborator, saya siap mendukung. Saya tidak akan keberatan. Kalau sampah itu nanti pengelolaannya khusus sampah yang di Teluk Gumedang. Kalau dari ada sampah dari pihak luar, kami jelas keberatan, Pak. Mohon maaf. Kalau tadi Pak Tim mendukung kalau pengelolaan sampah itu khusus warga Teluk Gumedang, saya dukung sampai. Tapi kalau ada sampah dari luar, warga khususnya warga RW masuk warga saya, Pak, saya keberatan. Terima kasih. Ya, nanti malah bagaimana? Mungkin bulan, mungkin kemana lagi, mungkin perumahan kan gitu. Jadi kita bisa signifikan langsung yang sana-sana di bawah sih nggak bisa. Kan gitu. Kita menyelesaikan sampah yang ada di Teluk Gumedang dulu. Kalau memang itu tempatnya di Teluk Gumedang, sepakat atau tidak, setuju atau tidak itu. Kalau di Teluk Gumedang itu tolong dijelaskan tempatnya masih di mana. Apa yang di tempat yang lama atau yang dipindah. Diperjelas Pak, biar Pak tidak tahu. Yang disuruh tadi ya tempat yang lama. Mulai dulu apa? Yang diajukan gambarnya tempat lama. Tempat lama. Mungkin yang lain, monggo. Kalau tadi kita memahami apa yang dijelaskan oleh Bu Siti, itu kan ada kapasitas supaya itu tidak rugi, minimal 5 ton. Sehingga Pak Apik itu kalau hanya warga Teluk Gumedang, hanya sampah Teluk Gumedang di masyarakat Teluk Gumedang, apakah ini tidak sesuai dengan tadi yang dijelaskan oleh karena ada kapasitasnya 5 ton. Kalau tidak 5 ton rugi kan bahasanya gitu. Nah mungkin pertanyaan ini yang asumsi kita, kalau ternyata berarti satu desa tidak memenuhi 5 ton, berarti kan bisa mendatangkan dari luar. Itu kan pemahaman kita. Salah satu dasar, tapi seperti itu pemahamannya. Kalau kita mau mengacu pada mantu-mantu betul ya 5 ton. Nah, apakah satu desa di Selatan itu dalam satu hari 5 ton? Kalau tidak bisa, itu rugi. Itu bahasa yang saya sampaikan. Nah, maksud kami, kalau hanya menentukan setuju atau tidak, itu demi kebaikan kami setuju. Cuma kan harus dilihat bagaimana di belakang setuju itu. Apakah ini akan tidak berakibat kepada warga kami yang ada jadi ketempatan dan lain-lain dan sebagainya. Makanya kami ini ingin mengetahui konsep ini seperti apa. Kalau satu desa diasumsikan lebih dari 5 ton, berarti hanya desa Bulaan saja sudah bisa memenuhi apa yang disampaikan. Jadi menurut saya jadi setuju tidak itu bagi kami asal itu punya konsep yang jelas, teknisnya seperti apa, hasilnya seperti apa, pasti kami setuju. Mohon maaf Pak Bro, matur nuwun. Sebenarnya yang hadir di sini itu sudah paham semua. Ya, sudah paham semua. Karena internal kayak begini, terus itu kapasitasnya begitu, ya. Semua itu tidak serta-merta apa ujung-ujung 5 ton kayak begitu tidak bisa. Semua tidak bisa. Semua itu sedikit tambah sedikit, sedikit tambah sedikit, lama-lama ya banyak kan gitu. Lah monggo sekarang will solutionnya bagaimana sekarang?
Ini secara teknis sudah disampaikan, kemauan kita membangun sudah disampaikan. Nah sekarang will solusinya bagaimana? Apakah dikembalikan ke kita untuk memutusi? Apakah kita berdemokrasi? Monggo, terbuka. Saya usul ditanya untuk setiap RW, karena di bulan ini kita kan ada yang berada di perumahan. Berada di perumahan itu ada yang sudah mandiri, ada yang belum. Ada yang masih dikelola oleh perumahan, ada yang sudah diserahkan ke mereka. Kalau yang masih dikelola oleh perumahan itu lingkungan dan lain sebagainya masih tanggung jawab pemerintah. Ini perlu ada istilah kita itu, perlu ada komunikasi, perlu disampaikan kepada perumahan. Karena kami memang di wilayahnya itu yang pertama. Karena 14 RW itu pasti ada di perumahan. Kami di RW 14 di perumahan Cikampek itu masih menjadi tanggung jawabnya developer. Nah, tapi kalau ada program seperti itu kan juga ingin, cuman kan tidak serta-merta bisa itu kalau tidak ada komunikasi. Nah, komunikasi itu kan bagian dari proses waktu dan sebagainya. Kalau masalah setuju atau tidak, kami setuju, tapi di balik kata setuju itu harus ada pekerjaan. Itu yang betul akan menjadi tanggung jawab kita semua. Menjawab. Gini loh Pak, namanya sudah Bumdesma, Badan Usaha Milik Desa bersama dengan desa-desa yang lain, termasuk anggaran dana ini sesuai dengan musdes di kecamatan, semua kepala desa dan AKD kecamatan itu memakai anggaran dana desa per kepala desa itu 50 juta. Jadi terkumpul 1,1 miliar, belum nanti dukungan dari Bapak Camat ke pemerintahan daerah. Jadi kita itu logika harus simpel. Seandainya dengan ini setuju atau tidak setuju itu masalah. Yang penting pandangan bisa mau dikemanakan pandangan bisa mau kayak itu. Kalau saat ini lurah-lurah sekecamatan menganggap turun menitipkan saham. Dan saya sebagai pemerintahan tanggung jawab dan segalanya di desa, saya punya prinsip yang mana desa saya tidak boleh untuk ditindak atau terdampak sosial kemaslahatan. Bingung dari pimpinan yang masih bodoh ya bodoh. Saya itu keluarga yang terbaik. Terus kira-kira nih sama orang sama pemerintah, kamu bikin solusi seperti ini. Oh, pasangnya sakit gara-gara duit sakit yang itu persoalannya. Karena kita sebagai kepala desa anggaran sampai sekarang ini, detik ini kita bisa mengambil dengan anggaran PAD atau dana desa, semuanya itu masih dipakai untuk dana COVID, termasuk sumbangan. Panjenengan ini insya Allah ini antara kepala desa dengan teman-teman perangkat, baik BPD maupun RT akan punya dukungan panjenengan. Mulai tahun 2019 ada COVID sampai sekarang tidak bisa bangun besok. Tapi alhamdulillah dengan cara kita itu meminta dan memohon kepada BPRD yang ada di teman-teman, alhamdulillah sampai 10 miliar, 2 miliar dalam BK maupun BK maupun PAK. Jangan saat ini mau ngomong, jangan kira-kira saat ini masalah setuju, betul-betul masalah apa dengan ini kepentingan desa, ini kepentingan masyarakat, kepentingan besar, kepentingan umum. Jadi pandangan saat ini itu berpikir yang logika, mau dia kan kemana kok? Apa lagi? Usul dia, bulan apa? Waktu naik dino, apa pasungkot, lingkungan, nah jadi kan saat ini programkan dengan beliau-beliau dengan kepala desa secara mengerti. Insya Allah nanti ada
istilahnya MOU. Kalau itu sudah disetujui dibangun, kan nggak usah terlalu pikir teknis. Nanti sampai pakai ngeronjolan dari uang putra dari 0 kilo di kaki, tahu payah banget. Coba bagi itu ngelakuin bingung aturan, bingung teori, praktek. Saya yakin saya dengan ini, percaya dengan saya. Kalau nanti dengan itu ada dampak yang mengakibatkan panjangan itu, dampak-dampak sosial yang mengakibatkan dalam bau kotor, pokoknya pasangan ada ramil, wow, tapi sampai dia kata saya cuma kepengen masyarakat dia hormati beliau baru di desa ada istilahnya itu jadi pada ramil, oh biasanya tahu ayo lah, mereka kan saat ini tak balik kepada dengan secara musyawarah ini. Monggo, tidak ada beban karena saya sudah mempunyai cita-cita, baik itu cita-cita sudah masuk di RJMD saya. Memang saya itu harus mau benar, orang harus sukses, merasa jalan sukses, BKM ini, BKM sukses. Sekarang tinggal siapa? Mengapa dengan saat ini aku bisa ngaku ini? Oh, saya kembalikan kepada benar. Ini ada 2 tempat. Ya, bila ada 2 tempat, ada kalau bedah itu prioritas utama pembangunan di desa Ulahan. Jadi prioritas Ulahan itu waduk, lapangan olahraga, sampah. Jadi saya itu dengan percaya saya itu pelayan jadinya. Uang itu pelayan jadinya kamu dengan dokter percaya. Nanti kalau saya percaya, aku ada musdes mengenai sampah sekolah. Lalu ini kalau ngomong jangan kayak gitu. Benar. Tapi kan jangan saya ini pojok. Uang itu jangan kecil satu. Jangan ini satu-satunya. Kalau saya ngomong saja pada ramai. Pak Kosek, Pak kakek ada dampak sosial. Ayo aku sama sisi paling karena di situ nanti ada MOU paling besar. Itu makanya saya keluar bisa saya dengan bumi jiwa. Tapi alhamdulillah dengan kepercayaan beliau maka saya tidak menanyakan mustes. Tapi kalau sudah diadakan saya sudah ada pegangan dasar untuk menjawab. Bisnis pakai dengan KBC setuju. Saya campur. Kalau sudah, kenapa kan berupaya mengusulkan untuk desa dan kota? Ayo sabar. Wah, sudah mikir untuk besok sampai merong sampai oleh terlihat cipil pakai bangkule kasih juga besar saya tahu dari resmi semua ini malah bersaya kali ya musuhi ini mungkin dari dulu berkorban demi apa itu demi masyarakat. Ayo nanti saya serahkan kepada masalah setuju tidak setuju monggo tidak ada yang namanya saya bisa karena ada jalan yang baik perlakuan pertemuan dengan pikir dengan paham ini soalnya objek di bulan 6 dan bisa sudah keluar karena di tahun 2023 terus proyek pembangunan anggarannya paling konstruksi pak kau ya tidak sejelek dengan banyak jenengan kali ini melakukan aku ini mati 10 banget mau bukis gak bisa maju bukis saja gak bisa maju sakit dokter kopi dokter LPG dokter sekolah sampai tak bisa bisa ngomong
dengan kesepakati untuk terlalu kasihan beliau-beliau, termasuk alhamdulillah beliau bertanggung sampai turun tangan dan melihat posisi sampah ini memang sangat perlu ditangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menghormati semua yang di depan saya, Abu Sika, Kepala Desa, Pak Ketua BPD, Desa, dan juga teman-teman TNI yang mana sudah berkali. Itu kami menjelaskan atau menegaskan terkait dengan program yang sangat baik ini. Yang pertama ini saya percaya atas kerja Desa Ulangan, Kepala Desa tentunya punya semangat tinggi. Tapi penjelasannya harus tenang, santai, sesuai dengan bahasanya Pak dan Ramil. Untuk itu kalau tenang, itu penangkapan materi bisa lebih jernih. Karena yang saya yakin setiap program pasti ada kajiannya, dan kajian itu pasti sempurna. Karena setiap program itu begitu, apalagi program sampah yang sebenarnya program internasional bahasa itu untuk itu pasti kajiannya sangat sempurna terkait dengan apa lingkungannya, terkait dengan keberuntungannya, terkait dengan dasar-dasarnya, semuanya jelas. Ini dikelola oleh Bunda semua. Bunda juga ada tenaga ahli yang mana di sini diketuai oleh Pak Bolim yang masuk ke sudah pengalaman dan dibantu oleh tim Bosini yang mana dia sudah S2 persampahan. Begitu saya sedikit menambahkan, kalau memang dari warga Telur Bedak tidak bisa menangkap peluang ini, tidak apa-apa juga dengan bahasa Alura. Yang mana kita yang pengen secara teori kajian pasti sempurna, tapi dalam hal pelaksanaan itu kita perlu perhatikan semua, mengambil semua, tidak hanya panitia, karena memang yang berdampak langsung di masyarakat. Yang perlu kita lihat juga transportasinya Pak, melewati mana Pak, itu semua kan berdampak di seluruh desa. Dan ini saya yakin program ini untuk kepentingan pemerintah, untuk bahasa negara seperti itu. Saya bahasanya Pak, negara itu. Untuk itu ya sesuai bahasa teman-teman yang dari Ketua Pak RW tadi juga bilang bahwa kalau itu kepentingannya baik masih sangat support. Tapi saya tanya dari Pak Ketua ini saya kira sudah jelas dan penolakan. Untuk itu saya berharap karena ini program dunia, saya berharap kami bersemuanya bisa menerima ini. MU-nya jelas, harus selesai. Terserah bahasa Pak Lurah, Pak itu bahasa omongan Pak, itu tuangkan di MU. Saya yakin kalau MU-nya jelas, insya Allah Pak kami bisa menerima. Dan nanti kita bersama-sama mengawasi. Kalau di tengah jalan terjadi tidak benar, kita tutup aja. Kalau kita tutup saja bahasa Lurah sudah tidak sesuai dengan program yang kita harapkan. Karena ini jelas bahwa ini bukan sampah terpadu, teknologi tidak canggih. Yang saya yakin bahasa dari Bu Siti, presidennya betul. Ya Bu, sehari tuntas. Kalau saya tuntas berarti kan sore kalau ada sisa pasti dibuang. Kalau sore ada yang dibuang ya kita mobil, maka bisa turun begitu. Jadi gampang. Karena itu real kita lihat di wilayah kita. Jadi saya nggak mau warga kami terdampak atas bahan sama itu. Yang pasti pada kami ada manfaatnya kepada kami sama itu. Itu nanti yang kami lihat. Karena kalau secara teori, secara praktek, secara kajian pasti sempurna. Kalau dikaji tidak sempurna, saya yakin. Jadi warga kami kan nggak begitu, tidak pakai kajian. Sesuai dengan dari kantor. Saya justru nggak perlu kantor, yang perlu tidak ada sampah desa untuk mencapai itu. Kalau nggak begitu kan profit bahasanya positif. Nggak harus profit. Jadi ada nilai bisnisnya di depan. Dan bahasa dari Pak Asyik tadi kan mohon maaf itu menyatakan bahwa warga kami itu warga kami toh dan warga itu oleh Melaku. Nanti kami mohon warga Jumlahan mohon disepakati membuat nanti pulau sebagai Jumlahan menginginkan kalau ada manfaatnya monggo kita bismillah kita terima bisa bermanfaat maksud dari kami. Teman-teman saya dulu sudah nggak ada mas kami dari yang baru-baru. Saya masih Pak.
setuju atau tidak, saya akan bilang setuju 100% kalau itu bermanfaat bagi warga. Kemudian yang kedua, tadi sejak awal saya sangat bertanya-tanya, ya. Saya dan teman-teman disuruh bilang setuju atau tidak, tapi sama-sama. Ya. Nah, setelah dijelaskan saya baru paham itu kan. Ya. Ternyata alhamdulillah mudah-mudahan baik, apalagi Pak Mansur tadi secara kajian memang 100% bagus, tapi yaitu sampah itu dilewati masyarakat baru atau tidak dilewati itu. Secara prinsip tidak terlalu lama, saya sebagai orang tua saya sepakat, mudah-mudahan masyarakat juga mau menerima dengan catatan tolong Pak Pelaksana, Pak Gori, ya, ada semacam eksperimen dulu sampai garap sampai pengulangan tok, ya, sampai garap tok. Nanti kalau sudah berhasil dan betul-betul kapasitasnya kurang, dengan analisa bapak itu kan yang positif, artinya si diriwati algoritma, soalnya mampu itu kan juga gak enak. Ya monggo kita tambah dari daerah yang lain. Ini saya perlu bangga dengan Pak Kades bisa satu lebih ya. Ini mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Itu catatan saya ya. Jadi secara pribadi saya setuju. Ya mudah-mudahan masyarakat setuju. Soalnya itu tadi dijelaskan bagus sekali. Dan ini memang sudah beberapa tahun yang lalu kami sebetulnya ingin berusaha swadaya Pak Kades untuk berupaya dengan pengurusan sampah, tapi sampai hari ini belum kelakon. Jadi saya kira itu mudah-mudahan dengan saya setuju secara pribadi ini tidak mengganggu usaha kepada masyarakat. Dan yang saya pegang dari Pak Kades, seandainya nanti ada hal-hal yang berdampak sosial negatif, Pak Lurah yang akan sebagai pertama untuk disadar dia dapat pertama dengan lain-lain. Ya sinilah orang mohon maaf ya. Saya kira dia punya maaf dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian ini sudah bisa dipastikan bila ya, sudah pasti bila. Jadi mohon nanti mohon maaf Bapak Insinyur Sugadi, nanti ada kajian-kajian baik pengunjungnya sebelum ditandatangani Pak Lurah, kita pelajari bersama. Ini mana nih Pak Lurah? Karena nanti itu dinotariskan. Ya, maka yang tertempat itu memang yang harus digunakan. Ya, saya ulangi sekali lagi, untuk tempat pengelolaan sampah melalui Pusdes ini setuju bila ya? Betul. Saya tahu. Demikian acara apa itu Pusdes yang saya titip pada hari ini. Apabila ada kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, akhirnya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke acara Muslis mulai awal sampai akhir telah selesai dengan keputusan yang sudah disampaikan dan diketok oleh Bapak Ketua BPD bahwasanya rencana pengelolaan sampah terpadu ditentukan tempatnya adalah di Dusun Hulaan. Untuk yang terakhir adalah doa yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Halim. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.